Halo teman-teman semuanya, mari kita belajar tentang simple present tense. Jadi ini adalah salah satu tenses yang sering dipakai dalam percakapan atau tulisan sehari-hari. Jadi kan harus paham tentang penggunaan tense ini agar kalian bisa menulis atau bercakap dengan orang lain dengan aturan bahasa Inggris yang baik. Kita pahami dulu nih, fungsi simple present tense ini apa nih? Aku yakin beberapa dari kalian udah pernah dengar atau udah pernah belajar di sekolah. Tapi kalau kalian belum terlalu paham, kalian bisa fokus pada video ini dan belajar lagi, oke? Oke, yang pertama, mari kita lihat tentang penjelasannya. Simple present tense itu menjelaskan tentang fakta, keadaan, atau kegiatan yang rutin yang tidak berubah. Contohnya nih, kalian misalnya tiap hari itu pasti ada minum air putih kan? Itu adalah fakta, itu adalah keadaan yang tidak berubah, keadaan yang rutin. Oke, simple present tense juga bisa dijelaskan sebagai kayak kegiatan yang kamu lakukan udah lumrah gitu loh. Itu adalah hal yang biasa dilakukan. Oke, kayak kamu minum air, kamu makan nasi goreng. Jadi kayak kamu semalam makan apa? Nasi goreng kan? Dan kamu bisa makan nasi goreng kan? Ya udah, berarti kamu makan nasi goreng itu adalah sebuah fakta. Tapi kita jelaskan itu seakan-akan kejadiannya itu terjadi udah pernah terjadi atau terjadi saat ini gitu loh. Nah, rumus simple present tense itu dibagi menjadi dua ya. Ada untuk yang kata kerja dan kata nominal. Kita fokus sekarang di yang kata kerja ya. Ingat, kata kerja. Nah, rumusnya di sini dan di sini ya teman-teman ya. Yang di sini, yang di kiri kalian ini adalah untuk I, you, we, they ya, atau I, you, they, we. Oke, cara hafalnya gampang. Ini jadinya Ayo Dewi ya. Gampang ya. Jadi kalian tinggal ingat aja, oh Ayo Dewi, Ayo Dewi. Ini rumusnya nih. Subject plus verb one plus object. Oke. Kalau yang negatif itu pakai subject plus do, not plus object. Atau sebenarnya yang atas juga harus pakai do ya. Sebenarnya I do drink water, tapi I drink water juga bisa. Oke. Nah, contohnya seperti di bawah ini nih. Untuk positifnya, I drink water, I do drink water. Itu termasuk dari simple present tense. Oke. Kemudian nih teman-teman semuanya, kalian harus lihat nih. Ini kan bisa dua nih. I do drink water atau I drink water aja. Bisa kayak ini, I do drink water atau I drink water. Apa bedanya? I do drink water ini tuh kayak penegasan kalau misalnya kalian tuh minum air kok, saya minum air kok gitu loh. Oke, jadi saya normal kok saya minum air. Kalau I drink water itu lebih ke kayak ya udah saya minum air putih gitu loh. Ya saya minum air putih. Oke. Nah, negatifnya I don't drink water. Don't ini sama aja dengan do plus not ya. Do not. Jadi ini tuh singkatan dari do not. Oke. Kemudian interrogatifnya. Interrogatif tuh kayak kalimat pertanyaannya. Itu kita bertanya, do I drink water? Apakah kita minum air? Perhatikan teman-teman semuanya ya. Di sini ya. Kalau kita pakai do, kalian lihat nih. Untuk positif dan negatif itu selalu subjeknya dulu. I ini subjeknya nih. Ini kan I ini kan bisa diganti tuh. You, they, we ini sama aja. Lu mau pakai you juga ya udah sama aja. You don't drink water gitu loh, sama aja gitu kan. Nah, di sini kalian lihat nih. Setelah subjek itu selalu ada do untuk positif dan negatif nih. Ya, ada do atau enggak ini enggak ada do juga enggak masalah, tergantung konteks yang kalian pakai. Nah, ketika pindah ke interrogatif kalian lihat to be-nya pula do-nya ini pindah ke depan. Do I drink water? Sorry ya, ini bukan to be ya teman-teman ya. Ini kayak kata pembantunya aja, menjadi do I drink water ke depannya. Nah, sama ketika kalian pakai we, they, you, kalian semua juga harus lihat nih. Misalnya do we drink water, do they drink water, ya kan? Ini sama aja sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi jangan terkecoh. Ingat aja yang ketiga ini keempat ini nih semuanya nih sama nih rumusnya kayak gini ya. Subject plus verb one plus object. Ini subjeknya. Oke, I drink ini verb one-nya. Water ini objeknya teman-teman semua ya. Oke, sudah paham. Sekarang lanjut ke he, she, it ya. He,
he, she, it sebagai subjeknya nih, subjek. Tuh. Cara hafalnya, hi Siti. Nah, gitu aja. Hi Siri, he, she, it. Nah, gitulah kira-kira ya. Tapi ini sebenarnya bebas kalian sih mau cara hafalnya gimana. Tapi cara hafal aku sih kayaknya paling gampang kayak gini ya. Untuk positifnya, negatifnya itu masih mirip, masih pakai subjek dulu plus verb one plus. Nah, di sini bedanya nih ada s atau is. Apa ini teman-teman semuanya. Jadi nanti kita bahas aja di bawah ya tentang apa itu. Nah, ada contohnya di bawah sini. Nah, ini nih. She drinks water. Kalian lihat nih. Tadi itu cuma drink. Sekarang ada drinks, ya kan? Sama ketika kalian tulis yang lain, misalnya apa? Tentang misalnya studies lah ya. Si study kan harusnya kayak gini ya, study aja ya, tapi dia jadi studies teman-teman semuanya. Kan mungkin bingung ya, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ditambah nih ditambah s nih di sini? Kenapa bisa kayak gitu kan? Sebenarnya ini tuh gampang aja, ini tuh kayak aturannya aja guys. Jadi kalian harus tahu bahasa Inggris tuh itu ada aturannya. Memang aturan cara mainnya dari sananya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai she, he, atau it, atau pakai nama orang, itu pasti dikasih s ya, untuk kata positif, khusus positif ya teman-teman semua. Kalian lihat, ketika dia ke negatif, ya, ketika itu sebuah denial, sebuah tidak benar ya, hal yang tidak benar, dia tidak lagi pakai s atau is nih. Nih kalian lihat, di rumusnya juga ganda kan? Kenapa begitu? Karena dia udah ada kata bantu does di sini ya, kata bantu does. Jadi she doesn't drink water. Dia tidak minum air. Di sini udah gak perlu pakai s lagi. Udah tidak perlu pakai kata huruf s lagi di belakangnya kayak gini. Gak perlu ya teman-teman semua. Oke. Kemudian selanjutnya itu interrogatifnya juga sama gitu loh. Kita tinggal ubah aja does ke depan jadinya does she drink water, ya kan? Gampang sekali. Rumusnya tuh sesuai di sini tuh does. Oke, dikasih subjek. Nih subjeknya. Kemudian verb one, drink, kemudian water objek. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus simple present tense untuk kata nominal. Kalian semua pasti udah tahu lah ya. Ada kata nominal dan kata kerja dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kalian nggak paham nggak apa-apa. Kita pelan-pelan dulu nih jelasin nih. Apa sih itu kata nominal? Jadi kata nominal itu sebenarnya adalah kata-kata yang ada ini guys. Ada kata noun, kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Oke. Jadi apa sih kata benda, kata sifat, kata keterangan? Sebenarnya ini kita akan jelaskan di video lain aja, tapi secara singkat aku akan jelaskan juga di video ini ya. Simak baik-baik. Oke? Nah, sebelum lanjut ke kata nominal apa aja tadi, itu sekarang kita fokus dulu nih. Kalau misalnya rumus simple present tense itu bisa berbeda kalau dia pakai subjek yang berbeda. Ini subjek I itu pakai to be-nya itu am. Sedangkan you, they pakai to be-nya itu are. Sedangkan he, she, it pakai to be-nya itulah is, teman-teman semuanya. Jadi apa itu sih to be? Ya to be itu kayak kalimat pelengkap. Ya, jadi untuk melengkapi kata saya itu pakai kata am. Ya, jadi untuk melengkapi kata I itu pakai am, teman-teman semuanya. Sedangkan untuk melengkapi kata you, they pakai kata pelengkapnya itu adalah are untuk mendeskripsi mereka. Oke, gampang kan? Yuk, mari kita lanjut ya kalau masih bingung. Nah, untuk subjek berbeda bisa aja ada to be yang berbeda yang tadi saya bahas. Untuk subjek I adalah subjek plus am plus komplement tadi ya, pakai am teman-teman. Jadi I am plus komplement. Komplement ini apa sih? Komplement ini adalah kata pelengkap. Oke, kata pelengkap itu seperti apa sih? Kata pelengkap itu ya balik lagi lihat ada ini. Pelengkapnya apa? Dia termasuk noun kah? Dia termasuk adjektif kah? Atau termasuk adverb kah? Dan selain dari tiga ini, kamu masih bisa nambahkan something bla 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 di belakangnya. Tapi itu terlalu ribet guys. Kita simpelkan aja, langsung ke contoh aja nih. Nih, I am a chef. Saya adalah seorang chef. Chef ini kan adalah kata benda ya. Chef ini apa? Chef itu artinya adalah koki. Saya adalah seorang koki. Ini artinya ya. Nah, di sini itu pakai am, bedanya dengan yang tadi ya kata kerja. Ini tuh kalian harus beda nih. Kalau yang tadi yang kata kerja, yang ini tuh kalian tuh melakukan apa? Melakukan yang namanya kalian jelaskan bahwa
sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, sebuah aktivitas. I do drink water. Minum air itu tuh sebuah kegiatan teman-teman semuanya. Jadi ini bedanya dengan yang tadi. Ini kata kerja, sebuah pekerjaan, sebuah hal yang dikerjakan. Oke. Kalau kata nominal itu adalah untuk memberitahu orang lain tentang apa? Tentang apakah ini adalah sebuah kata benda, apakah ini adalah sebuah kata sifat, atau adalah sebuah kata keterangan. Nah, yang kasus ini, I'm a chef, saya seorang koki. Koki ini adalah kata benda. Kamu mau jelaskan kepada orang lain bahwa kamu adalah seorang koki, maka kamu bilang I am a chef, sesuai rumus subject plus M, ya, subject plus M jadinya I am. Ya, a chef inilah komplementnya. Dan sebenarnya kamu masih bisa nambah kata-kata lain di belakangnya, bukan cuma I am a chef aja. Kalian bisa mungkin tambah ke belakangnya apa? I am a chef at 5-star hotel. Nah, ini adalah kata pelengkapnya, komplementnya, oke? Jadi ketika kalian melihat bahwa ada kata yang agak panjang nih, selama dia masih memenuhi peraturan S, subject plus M plus komplement ini, dia masih termasuk dari simple present tense. Oke? Kemudian yang negatifnya, I am not a chef. Saya bukanlah seorang koki. Oke. Jadi ingat, positif itu adalah tentang yang benar. Negatif itulah bukan, ya, bukan atau tidak. Saya bukan seorang koki. Saya tidak adalah seorang koki gitu loh. Oke? I am not a chef. Gampang kan? Interrogatif. Ya, tanda tanya ya kan? Nih, sesuai tanda tanya nih. Am I a chef? Kalian bertanya, apakah saya adalah seorang chef gitu loh. Ya kan, gampang sekali. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan rumus ini. Dan kalau kalian pernah lihat kayak gini, ya, entah itu chef, entah itu teacher, I am a teacher, I am a designer, I am a drawer gitu kan. Apapun itu yang termasuk dari bentuknya kayak rumus ini ya, subject plus M plus complement ini, dia adalah simple present tense. Oke, masih gak paham? Santai. Mari kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini you, we, they. Ini konsepnya masih sama kayak yang tadi I, cuman bedanya di sini to be-nya pakai R. Kalau kalian lihat rumus lainnya tuh masih sama, S dan complement gitu loh, ya kan? Gampang aja. Yang diubah cuma to be. Yang lainnya masih sama. Oke. Contohnya, you are a teacher. Oke, you are a teacher, we are a teacher, they are a teacher. Mereka adalah seorang guru, dia adalah seorang kamu adalah seorang guru, kita adalah seorang guru. Oke. Kemudian untuk negatifnya, you are not a teacher. Kemudian interrogatifnya adalah are you a teacher gitu. Oh, BTW, ini you are not ini bisa disingkat ya jadi aren't. Oke, jadi aren't. Oke, gampang aja kan? Gampang aja. Nah, tadi ini adalah contoh dari apa? Noun, kata benda. Oke. Ya kan? A teacher ini noun ya, kata benda ya. Nah, kalau kita lanjut ke sini, we are happy. Happy ini apa guys? Happy ini adalah kata sifat. Happy ini kan senang. Senang ini adalah kata sifat. Ya kan? Kata sifat atau kata sifat itu bahasa Inggrisnya adalah adjective. Adjective. Oke, adjective. Adjective itu adalah kata sifat yang menjelaskan tentang sifat sesuatu, sifat seseorang misalnya, apa yang terjadi dengan subjek tersebut. Ini kan ke subjeknya kan di sini kan we are happy, kita senang. Oke, jadi ini menjelaskan bahwa kita nih orang-orang ini nih, orang yang lebih dari satu orang nih yang di sini nih, kita itu lagi senang, ya kan? Jadi ini termasuk dari adjektif. Ini kan masih memenuhi tentang apa? Rumus ini. Toh depannya juga masih subject plus R ya kan? Tuh, we are subject plus R tuh kan masih benar kan? Komplementnya ya bebas mau apa, mau noun kayak, mau adjective kayak, mau adverb kayak, ya gampang, itu tetap termasuk dari simple present tense gitu loh. Jadi gak usah terlalu dipikirin. Fokus utama kalian adalah depannya aja, S plus R. Selama depannya kayak gini, apapun yang ditulis di belakangnya, dia adalah simple present tense. Oke, kecuali lah setelah dua ini masih ada something di sininya nih, di tengah-tengah sini nih. Nah, itu baru bisa jadi bukan simple present tense ya, teman-teman semuanya. Hati-hati. Tapi selama kalian lihat kan setelah subject plus R nih, we are nih, setelah dua ini nih,
ternyata langsung kata sifat atau kata noun nih kayak gini nih, itu pasti 100% adalah simple present tense. Oke? Selanjutnya adalah we are not happy. Gampang aja tuh, kasih not aja tuh. Kemudian ya untuk pertanyaannya ya berarti are we happy. Jadi selalu 3 ini aja, positif, negatif, dan interrogatif. Selanjutnya untuk kata nominal yang selanjutnya ini adalah untuk she, he, it ya teman-teman semuanya ya. She, he, it. Ini juga gampang sekali. Itu masih sama teman-teman semuanya, masih subject plus to be. Cuman to be-nya berbeda aja. To be-nya jadi apa? Is. Oke. Contohnya di sini she is. She is a model. Dia adalah seorang model. Ini untuk kata noun ya teman-teman ya. Model adalah noun. Oke, kata benda. Ini kata benda teman-teman semuanya ya. Kemudian she is not a model. Dia bukanlah seorang model. Ini untuk yang negatif. Untuk interrogatifnya tanda tanyanya ini tinggal digampang aja nih. Ke depan aja nih is-nya nih. Is she a model? Ya kan? Gampang kan? Untuk positif, negatif, interrogatif ini yang apa guys? Ini tadi nih happy. Happy apa guys tadi ya? Iya, betul sekali. Happy ini adalah kata sifat teman-teman semuanya. Jadi kalau dibuat ya masih sama kayak tadi. Edison is happy. Ya kan? Tinggal dikasih subject plus is, udah jadi simple present tense teman-teman semuanya. Nah, sama negatifnya juga kayak gitu. Tinggal dikasih Edison is, dikasih not. Udah. Dikasih lagi satu kata happy. Udah selesai. Ini happy nih saya kasih tanda dulu nih, adjective. Ini termasuk dari adjective ya, yang ini. Oke, kita kasih warna aja biar kalian gampang ingat ya. Happy ini adalah adjective ya teman-teman semuanya. Tuh. Edison is not happy, is Edison happy. Gampang lah ya. Untuk model ini kita kasih catatan lagi yuk. Ini adalah noun, kata benda. Masih ada satu lagi sebenarnya adverb atau kata keterangan, tapi itu nggak terlalu sulit lah ya teman-teman semua. Nanti kalian akan makin paham sendirinya setelah kalian melihat lebih banyak teks, lebih banyak model kata-kata. Karena yang paling penting adalah depannya nih. She is, Edison is, I am, he is, ya kan, segala macam, we are, they are, ya, you are, ya, tinggal tengok depannya aja udah pasti tahu itu adalah simple present tense. Gampang sekali teman-teman semuanya. Oke, begini saja video kali ini. Semoga kalian semua bisa belajar dengan baik dari video ini. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Jika ada kekurangan, jangan lupa kalian share atau bagikan pendapat kalian di kolom komentar agar video aku bisa lebih bagus lagi dan lebih mengajar kalian dengan lebih baik lagi. Thank you semuanya. Salam sehat, salam pintar. Yo.